Ya, memasuki minggu terakhir dari bulan September, sepertinya kita masih belum akan melihat emas turun ataupun bahkan indeks saham mengalami koreksi yang tajam. Malah, sampai saat video ini direkam, kita sudah melihat break record baru, dan ini kaitannya dengan kelanjutan dari bullish yang memang sangat kuat untuk saat ini. Kira-kira ada faktor apa? Apakah ini ada kaitannya dengan Jepang kemarin, atau mungkin ada faktor lain yang membuat pergerakan ini semakin sulit untuk terbendung? Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari Japanese Yen yang kemarin kita sudah ketahui bersama bahwa BOJ memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga, tapi terjadi perbedaan pendapat di antara para pejabat dengan dua orang itu waktu voting menunjukkan bahwa mereka lebih mendukung kepada kenaikan suku bunga. Tapi apakah ini menjadi penyebab kenapa emas mulai kenaikan? Bisa iya, bisa juga tidak. Tapi yang jelas ada masalah di situ, yaitu kaitannya dengan ketidakpastian politik dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kebijakan beberapa bank sentral. Kali ini kaitannya dengan ada sedikit perubahan yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Ini kaitannya dengan ekspektasi yang sebelumnya mengharapkan mayoritas bank sentral akan menahan suku bunga, tapi kelihatannya akan ada beberapa perubahan. Salah satunya datang dari BOE atau Bank of England. Lalu bagaimana dengan nasib ECB ataupun bank sentral lainnya? Nah, yang terakhir jelas di sini adalah terkait dengan harga emas yang sepertinya semakin tidak terbendung dan lagi-lagi cetak rekor baru. Penurunan hanya sempat terjadi, tapi kemudian juga hanya relatif sesaat. Dan kita tahu bersama bahwa penurunan tersebut sempat tergelincir sampai 3628, tapi tidak berlanjut, dan bahkan sehari setelah FOMC meeting, kita malah lihat kenaikan berlanjut di hari Jumat setelah kejutan dari BOE, setelah kejutan dari Bank of Japan, dan juga termasuk pagi ini yang mengalami kenaikan lebih lanjut. Nah, kalau kita perhatikan dari BOJ sendiri, sebetulnya tidak ada sesuatu hal yang aneh, teman-teman. Di sini mungkin kaitannya dengan apa yang terjadi pada voting yang sempat menunjukkan kekagetan ataupun bisa dibilang surprise ya dari para pejabat BOJ yang menunjukkan dua orang itu kecenderungannya memihak kepada kasus dasar untuk mendukung kenaikan suku bunga. Di sisi lain, itu sempat membuat USD Japanese Yen mengalami penurunan. Kemudian dia rebound kembali saat pidato dari Kazuo Ueda yang ternyata bisa dibilang memang harapannya kepada hawkish, tapi ternyata tidak terlalu hawkish dibandingkan voting yang menunjukkan perbedaan tersebut. Nah, salah satu yang juga sempat ditekankan oleh Ueda adalah bahwasannya BOJ tetap mendukung ataupun membuka pintu untuk kenaikan suku bunga asalkan didapatkan bahwa laporan ekonomi ataupun data ekonomi sesuai dengan ekspektasi dari bank sentral. Dan itu berarti bukan hanya kaitannya dengan inflasi, tapi juga melainkan tingkat upah. Nah, yang juga cukup menarik di sini adalah jelas dari dampak tersebut sempat menekan US dollar karena yen menguat terhadap US dollar, dan disitulah letaknya kenapa emas mengalami kenaikan. Tapi bukan berarti BOJ decision langsung membuat emas itu mengalami lonjakan kenaikan. Ini lebih kepada faktor yang menyebabkan kejutan tersebut membuat dolar sedikit tersekat. Nah, kemudian yang juga cukup menarik di sini adalah kaitannya dengan ETF. Kepemilikan ETF dari BOJ itu dikabarkan akan atau direncanakan akan dikurangi. Nilainya totalnya adalah sekitar 75 triliun yen yang sangat besar sekali, dan menurut agenda pengurangan tersebut tidak diberlakukan dalam waktu singkat, melainkan beberapa tahun dan beberapa proses dengan tahapannya adalah sekitar 620 miliar yen per tahun. Jadi ini pula yang sempat direspon negatif oleh pasar saham Nikkei, tapi kemudian dia berhasil rebound karena setelah dicerna kemudian bahwa ternyata yang dimaksud oleh pengurangan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan levelnya mungkin atau secara volumenya lebih kecil. Nah, jadi akhirnya meredam kekhawatiran tersebut sehingga akhirnya pulih kembali. Nah, cuman di sini tentunya terkait dengan indeks saham Nikkei, apakah ini akan menjadi peluang yang cukup positif? Karena sampai saat ini kita melihat Nikkei pun kembali menciptakan rekor baru. Tentunya selain dipicu oleh Wall Street yang juga positif, dan ada juga beberapa hal yang mungkin mencerminkan dari pola ataupun domestik ya. Tapi sayangnya kalau kita perhatikan bagaimana dengan nasib berikutnya. Nah, masalah politik yang juga mempengaruhi situasi di Jepang kelihatannya masih belum akan selesai at least sampai minggu depan, teman-teman. Kurang lebih 1 atau 2 minggu ke depan. Karena akan ada pemilu di tanggal 4 Oktober. Jadi kalau misalnya kita perhatikan dari proses yang terjadi, maka harusnya mungkin ini kaitannya dengan siapa rumor yang akan menjadi pengganti Perdana Menteri Shiba. Menurut rumor yang terbaru,
sang pemimpin yang akan nantinya menggantikan Ishida adalah sosok yang mungkin lebih pro terhadap pelonggaran fiskal atau pelonggaran kebijakan fiskal. Kalau itu yang terjadi berarti akan sangat berseberangan dengan kondisi BOJ yang diharapkan untuk penaikan suku bunga yang berarti berada di sisi yang lebih ketat. Nah, posisi ini baru akan diketahui setelah 4 Oktober. Tentunya yang menjadi ancaman di sini bukan hanya kaitannya dengan ETF ataupun pengurangan ETF, tapi juga terkait dengan politik tersebut. Kalau terjadi ketidakstabilan, tentunya akan memberikan posisi yang sangat merugikan bagi indeks saham Nikkei. Nah, terlebih terkait dengan pengurangan ETF ini. Sebetulnya kalau misalkan dikaitkan dengan pengurangan ETF itu diidentikan dengan pengurangan kepemilikan aset dari Bank of Japan, sehingga akhirnya daya tarik untuk memiliki ataupun mungkin membeli saham mungkin agak sedikit tersita ataupun bisa dibilang berkurang. Kalau itu yang terjadi, maka dampaknya akan relatif negatif kepada Nikkei. Seperti yang kita lihat kemarin saat pengumuman. Tapi hasilnya adalah dihubungkan dengan volume yang relatif lebih kecil, akhirnya reda kembali, dan kita belum tahu nanti apakah ini akan mencerminkan sinyal hawkish dari BOJ apa tidak. Yang jelas peluangnya masih 50-50, jadi sampai ke Oktober minimal kita harus waspada, termasuk yang paling dekat adalah minggu depan terkait dengan pemilu Jepang. Kalau misalkan tidak ada halangan, berarti kita mungkin akan melihat 1 minggu ke depan masih ada peluang untuk Nikkei kembali cetak rekor, tapi hati-hati juga karena posisi ini juga dianggap sebagai level yang sudah terlampau tinggi. Walaupun secara keseluruhan banyak analis yang memperkirakan bahwa ini belum selesai. Dan banyak juga yang memperkirakan bahwa secara medium term harusnya apa yang terjadi pada politik dalam negeri Jepang itu akan lebih seriously akan bisa dibilang menjadikan sosok ekonomi Jepang yang baru akan relatif lebih kompeten dan juga bersaing ke depannya. Sehingga dalam medium term seharusnya itu akan menjadi sisi positif kepada Nikkei. Terlebih kalau kita ketahui dengan siapa sosok nantinya yang akan memimpin. Nah, kaitannya dengan posisi tersebut, UBS merilis beberapa pernyataan ataupun pandangannya. Ini kaitannya dengan mata uang yen, Japanese yen, yang menurut mereka kemungkinan akan terjebak di kisaran 140-150. Adapun proyeksi yang sebelumnya itu memperkirakan akan terjadi penurunan ke level 130. Tapi sepertinya dengan pandangan terbarunya mereka hanya memperkirakan akan ada di 143 untuk akhir 2025 dan 140 ada di tahun 2026. Kaitannya dengan hal tersebut, ini dengan posisi ketidakpastian politik. Lagi-lagi masalah politik, dan itu kemungkinan akan membuat BOJ lebih cenderung dovish dibandingkan hawkish untuk beberapa waktu yang lama. Jadi mau tidak mau, Nikkei mungkin diuntungkan karena itu berarti akan relatif lebih longgar dan berdampak kepada kenaikan indeks saham. Tapi di sisi lain, untuk mata uangnya sendiri akan lebih melemah. Sehingga memungkinkan untuk ya, katakanlah mungkin USD Japanese Yen kembali menuju 150 ataupun bahkan lebih tinggi. Nah, terkait dengan US dollar sendiri, menurut UBS, mereka memperkirakan masih akan ada pelemahan. Ini kaitannya dengan kebijakan Federal Reserve yang sudah mulai menurunkan suku bunga. Nah, sementara itu dari bank sentral lain, kejutan tentu akan muncul atau relatif bisa dibilang ada terjadi di BOE, Bank of England. Setelah kemarin mereka mempertahankan suku bunga, tapi lagi-lagi ada 2 orang yang cenderung berbeda untuk mendukung penurunan suku bunga. Dan kelihatannya Gubernur BOE pun, Andrew Bailey, memberikan isyarat masih bisa terjadi penurunan suku bunga. Kaitannya dengan kondisi ekonomi, perlambatan ekonomi, dan juga inflasi yang masih dikatakan bisa mengalami penurunan. Tapi di sisi lain, Goldman Sachs memiliki pandangan berbeda terhadap bank sentral tersebut. Mereka memperkirakan justru tidak akan ada lagi pemangkasan sampai akhir 2025, tapi itu akan berlanjut di Februari 2026. Hanya saja kalau kita lihat dari apa yang terjadi, alasan dari Goldman Sachs adalah simpel. Mereka melihat secara keseluruhan belum reda terkait dengan inflasi, dan inflasinya masih cukup tinggi, kemudian juga pasar tenaga kerja yang stabil. Nah, di sisi lain, ECB justru dari beberapa pejabat ECB sangat yakin bahwa mereka tidak perlu lagi melakukan pemangkasan suku bunga. Dan saya rasa dari beberapa bank memiliki pandangan yang sama, bahwa ini tidak akan membuat ECB melakukan pemangkasan kecuali kalau terjadi perlambatan yang signifikan pada ekonomi Eropa. Nah, ini berarti kalau kita urut kembali terhadap US dollar dan juga peluangnya ke depan terhadap FOMC yang sudah memutuskan untuk memicu kembali penurunan suku bunga, maka kemungkinan euro akan relatif lebih kuat dibandingkan dolar, tapi juga akan relatif lebih kuat dibandingkan pound sterling. Sementara pound sterling kemungkinan akan berada di level tengah. Tapi intinya kalau misalkan kita lihat sudah ada kepastian terkait dengan siklus penurunan suku bunga dari FOMC, maka pound sterling kemungkinan akan ada di posisi kedua, di mana dia akan relatif lebih kuat, sedikit di atas lebih US dollar, tapi
sedikit di bawah dari ECB. Nah, kaitannya dengan bank sentral lain tentunya akan melihat dampak dari FOMC. Seandainya kalau misalkan ini terjadi terus-menerus, maka pemangkasan suku bunga dari bank sentral, terutama Federal Reserve, juga memicu atau menjadi pemicu utama kenaikan harga emas. Jadi kalau lihat dari pergerakan sebelumnya yang sempat mengalami penurunan karena kecewa sikap yang kurang dovish dari Fed, ternyata emas berhasil survive dan juga struggling ke atas kembali. Artinya lagi, kelihatannya kita belum akan melihat penurunan yang secara signifikan akan mempengaruhi volume ataupun kenaikan tersebut. Jadi pada dasarnya kelihatannya yang menjadi topik utama saat ini adalah bahwa emas bukan lagi terkait dengan safe haven, melainkan sebagai instrumen serbaguna. Salah satunya kalau kita kaitkan dengan spekulasi atau bisa dibilang untuk spekulasi jangka pendek atau bahkan digunakan untuk perlindungan portofolio jangka panjang. Jadi pada dasarnya ini yang memicu kenapa emas sulit sekali untuk mengalami penurunan yang signifikan. Walaupun sempat terjadi penurunan cepat saat FOMC meeting dari 3707 sampai ke 3646. Tapi seperti yang Anda lihat lagi, hampir bisa dibilang saat ini, saat video direkam, ternyata emas sudah melejit dan bahkan menutupi kerugian yang sempat terjadi setelah FOMC tersebut. Nah, berarti kalau begitu, faktor utama yang juga tak kalah menarik di situ adalah selain pemangkasan, juga ada pembelian bank sentral yang masih tetap kuat. Bahkan beberapa pengamat menilai akan terjadi kenaikan kepemilikan ataupun pembelian bank sentral di tahun depan. Nah, terkait dengan risiko utang dan juga terkait dengan spending ataupun bahkan risiko devaluasi, dikatakan oleh Ray Dalio bahwa emas sangat mungkin untuk semakin dilirik, dan itu yang membuat kenapa emas semakin berkilau ke depannya. Nah, Ray Dalio mengingatkan bahwa Amerika berisiko akan menghadapi kondisi fiskal yang mengancam kepada kondisi global. Jadi pada dasarnya ketidakpastian inilah yang membuat emas semakin menarik untuk dimiliki. Nah, dalam medium term, kelihatannya kita masih belum melihat titik akhir dari kenaikan tersebut. Tapi untuk jangka pendek, mungkin saja koreksi itu bisa muncul, tapi dengan catatan bahwa minggu ini kita masih tetap harus melihat dari data ekonomi. Tanpa data ekonomi, kelihatannya emas masih terus melanggang ke atas. Ini adalah kaitannya dengan S&P 500 yang juga terus menguat, bahkan Goldman Sachs menargetkan 6.800 di akhir tahun 2025. Sementara dari UBS, mereka menargetkan lebih agresif lagi di 7.500 sampai pertengahan tahun depan. Ya, kalau lihat dari proyeksinya, mungkin teman-teman sudah juga melihat dari apa yang sempat kita rilis saat 1 bulan yang lalu, yaitu kaitannya dengan S&P 500 dan juga Nasdaq yang berpotensi mengalami rally mirip yang terjadi di tahun 2020, dan kelihatannya cetak rekor bahkan jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan 6.800. 7.000 saya rasa oke, 7.500 juga kemungkinan sangat potensial kalau melihat dari status histori 2020. Kira-kira apakah ini akan menjadi peluang yang berkelanjutan apa tidak? Data ekonomi sepertinya nanti malam akan relatif sepi, sehingga kita akan melihatnya dari FOMC member William Speaks, pidato dari beberapa pejabat Fed yang mencerminkan juga kenapa alasan mereka melakukan pemangkasan dan dimulainya siklus pemangkasan suku bunga. Nah, nanti sore di live streaming kita akan coba lebih lanjut melihat proyeksi ke depan. Apakah S&P 500 memiliki peluang untuk mencapai 7.500 seperti yang disampaikan oleh UBS tadi, dan juga bagaimana dengan emas yang kemungkinan sampai detik ini pun masih terus melejit sampai 3720-an.